Oke guys, welcome back to my channel dalam pembahasan alur cerita Devil May Cry. Cerita diawali oleh seorang laki-laki yang tengah berusaha agar tetap hidup agar masih bisa menatap matahari esok pagi, di mana ia harus menghindar dari gigitan iblis yang memiliki kekuatan di luar nalar. Bahkan jeruji besi saja dapat digaras dengan sangat mudah. Ketika butiran-butiran keringat sebesar biji jagung menetes, tiba-tiba saja Lady muncul bersama kuda besinya, menghantam makhluk tersebut. Kita panggil saja Aceng nih orang ya. Kedatangan Lady tentu membuat Aceng memiliki secercah harapan agar tetap hidup, dimana saking tidak percayanya sampai membuat Aceng terdiam. Barulah setelah Lady buka suara, Aceng baru sadar dan bergegas pergi. Sementara Lady kembali baku hantam setelah sebelumnya salah satu senjata miliknya harus terkena serangan makhluk-makhluk tersebut. Ya, setelah menembak mati salah satu iblis, Lady dan Aceng baru sadar kalau bukan hanya satu makhluk yang mengejar, melainkan terdapat beberapa iblis yang saat ini menatap ke arah mereka. Singkat cerita, selepas mengalahkan para iblis tersebut hingga menyiksakan satu makhluk saja, Lady pun berniat mengakhiri pertarungan ini akan tetapi tiba-tiba saja muncul sebuah sembaran petir yang membuat iblis tersebut seketika matang. Peristiwa itu membuat Lady menoleh ke arah sumber serangan dan alangkah terkejutnya ia mendapati orang yang selama ini dirinya cari. Kita dibawa flashback ke hari di mana Lady mendapatkan sebuah misi dari seorang pastor, yaitu menangkap iblis yang dikabarkan telah meratakan sebuah desa dalam satu malam dengan menggunakan serangan petir. Kembali ke masa sekarang, di mana melihat buruan ada di depan mata, membuat mata Lady berbinar sehingga dengan ini baku hantam pun dimulai. Karena musuh memiliki kemampuan petir yang sangat mengerikan, Lady pun berniat melakukan baku hantam jarak dekat sebab ia sadar kalau melakukan pertarungan jarak jauh hanya akan sia-sia. Karena belum dikasih tahu namanya, cewek ini kita panggil saja Melati, oke guys? Kemampuan yang dimiliki Melati dalam bertarung nampaknya telah membuat sosok Lady terlihat seperti pemburu amatir. Terlebih lagi Melati memiliki refleks tubuh yang cukup baik, sehingga membuat tembakan yang dilakukan Lady mampu dihindarinya. Namun bukan berarti kalau serangan Lady selalu dihindar maka cewek tersebut tidak memiliki kesempatan untuk menang, di mana Lady berhasil menjulitkan Melati yang membuatnya melarikan diri. Selepas berurusan dengan Melati, Lady pun mendatangi Dante bertujuan menanyakan informasi tersebut. Namun sayangnya Dante berkata kalau dirinya tidak memiliki informasi sang iblis. Meski Lady melakukan berbagai cara menjelaskan kepada Dante ciri-cirinya, tetap sama Dante mengakui dirinya tidak tahu. Sehingga Lady pun langsung bergegas pergi meninggalkan kediaman Dante. Tapi siapa sangka selepas kepergian Lady, ternyata Dante nampak sangat mengenal ciri-ciri iblis yang diceritakan Lady. Dan dengan ia yang menjadikan foto Melati sebagai hiasan di atas meja. Kita kembali kepada Lady yang berniat membawa senjata berat untuk melawan Melati. Di saat tengah berpikir akan tetap menggunakannya atau tidak, si Abah memanggil Lady perihal perempuan yang dirinya lihat di luar hingga tiba-tiba... Entah apa tujuan Melati melakukan pengeboman kepada Lady karena ia pergi begitu saja setelah melakukan hal tersebut. Singkat cerita, kini Lady pun telah berada di hadapan sang pastor, di mana dirinya tengah diceramahi karena gagal membunuh Melati. Tanpa diduga, insting yang dimiliki Lady menyadari kehadiran orang yang mereka bahas, sehingga dengan ini baku hantam pun dimulai. Lady adalah tipe orang yang tidak mengenal tempat untuk membunuh targetnya, mau itu di jalan atau rumah gang sempit, sekalipun tempat yang disucikan orang-orang, ia tetap akan menghancurkan bila perlu. Kegesitan Melati dalam menghindar serangan yang mengarah kepadanya membuat Lady sekali lagi seperti seorang amatir. Terlebih lagi kemampuan penyembuhan yang dimiliki Melati membuat luka-luka yang berhasil ditularkan Lady sembuh dengan cepat. Tapi hal tersebut tidak membuat tekad Lady memudar, malahan membuat cewek itu kembali memulai baku hantam.
Baku hantam keduanya masih terus berlanjut sampai sekarang, di mana Lady baru saja menggunakan sebuah rudal mengakibatkan sebagian bangunan hancur terkena ledakan. Namun hal tersebut malah digunakan oleh Melati untuk menjatuhkan Lady, sehingga kini Lady pun hanya mampu pasrah menerima kematiannya. Namun siapa sangka kalau Melati tidak mengarahkan senjatanya kepada badan cewek tersebut, yang hal tersebut tentu saja membuat Lady nampak marah hingga kembalilah baku hantam. Di saat keduanya fokus satu sama lain tanpa mereka ketahui kalau Dante juga turut hadir ke tempat ini, sehingga ketika Lady dan Melati berniat kembali lagi melakukan pertarungan, saat itulah sebuah pedang besar muncul memisahkan keduanya. Sesuai apa yang kita simpulkan sebelumnya, kalau sebenarnya Dante sangat mengenal sosok Melati ini, di mana usut punya usut, ternyata Melati dulunya adalah pasangan Dante dalam melakukan misi bunuh-membunuh. Sampai suatu hari Melati pun memutuskan jalannya sendiri. Karena masih bingung dengan situasi saat ini, Lady pun nampak sangat marah meminta mereka menjelaskannya. Alhasil Dante pun menceritakan semua masa lalu mereka. Hingga tiba-tiba saja Melati menyuruh sang pasur yang sedari tadi bersembunyi buat segera keluar. Ternyata pasur yang selama ini memberikan misi kepada Lady adalah seorang iblis. Terlebih lagi karena keberadaan iblis yang menyamar sebagai pasur membuat para iblis bermunculan di daerah sekitar. Tapi tanpa basa-basi lagi, baku hantam pun dimulai. Beberapa hari pun berlalu. Setelah pertarungan tempo hari, Melati pun berniat meninggalkan kediaman Dante saat ini dan melanjutkan pertolongannya sebagai pemburu iblis. Bersambung.